Nah, praktek itu yang saya lakukan sekarang. Jadi saya banyak main di situ, cuman memang Ratu Adina Bakhtiar, seorang pelukis kaca, menyelenggarakan festival sehat berkesenian untuk bumi. Ia ingin mengajak anak muda dan para seniman untuk sadar lingkungan dan melakukan gerakan penyelamatan bumi melalui kegiatan yang membawa kesadaran anak muda dan masyarakat untuk mencintai lingkungan. Ia menginginkan agar ada kesadaran bersama, khususnya di kalangan seniman, tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga alam. Mengumpulkan pemuda-pemuda di Indonesia untuk pelatihan tentang environment biar lebih baik lagi gitu. Jadi aku latihan tentang cara mendaur ulang, cara gimana sih, apalagi terutama aku seniman kan, pasti ada waste-nya gitu. Jadi kami itu se-Indonesia, jadi ada apa sih movement gitu. Jadi kemarin aku jadi PIC 4 kota dengan KLHK. Jadi mereka buat kayak kain perca, plastik, terus botol-botol itu semua pokoknya waste itu jadi baju yang baru gitu, jadi meja, jadi kursi, atau enggak jadi diecast. Itu mereka tuh berenovasi dan dilombakan gitu, dan mereka tuh sangat senang, ini yang kita tunggu-tunggu gitu. Dalam event festival sehat berkesenian untuk bumi yang berlangsung di Balai Nusa, Jakarta Selatan, Ratu Adina Bakhtiar mengungkapkan keinginannya agar kesenian dan menjaga lingkungan menjadi satu idealisme bersama di kalangan masyarakat. Di Festival Sehat Berkesenian untuk Bumi itu adalah pemikiran aku tentang kegiatan apa sih yang bisa membuat seniman itu dikenal bahwa bisa menyelamatkan bumi juga gitu. Jadi bisa sehat untuk diri kita sendiri, seniman itu sendiri, dan bumi kita gitu. Jadi saat ini kita lukis kaca, edisi lukis kaca. Jadi lukis kaca itu bisa menyuarakan isu lingkungan gitu. Jadi misalkan lingkungan kita di Jakarta lagi seperti apa, kita bisa lukis kaca. Dengan lukis kaca kita menyuarakan isu lingkungan itu lebih bisa biar masyarakat tuh aware dengan lingkungan kita gitu. Tapi seniman juga bisa memperkenalkan diri mereka bahwa inilah saya, dengan karya saya kita bisa menyelamatkan dunia kayak gitu. Ya, sebetulnya dalam dunia lukis itu yang paling berbahaya dan tidak sehat di sisi apanya sih? Tidak sehatnya mungkin ini ya, sebenarnya bukannya tidak sehat, tapi lebih baik, lebih sehat lagi jika kita peduli lingkungan kita gitu. Biasanya kan orang bilang katanya seniman itu egosentris atau apalah gitu, tapi sebenarnya kita bisa peduli loh, apalagi kalau dengan kekuatan kita, dengan menggores seni dengan indah gitu kan, kita bisa menarik orang lain menjadi aware lagi dengan cara seni gitu loh. Kan seni jadi orang lebih iya ternyata dari lukisan kita bisa loh menyelamatkan bumi, misalkan kayak bahan-bahannya, misalkan kaca bekas, frame dari kertas bekas atau apa. Jadi kita bahannya bisa, isunya bisa, dan perkenalan diri sebagai seniman yang cinta lingkungan itu juga bisa. Jadi semua whole package itu bisa. Ya. Real bentuk kegiatannya apa ini ya untuk festival? Festival ini banyak sebenarnya. Kemarin itu di Museum Bank Mandiri adalah live drawing. Live drawing itu jadi digital art, pakai alat digital gitu, jadi pakai tablet bisa, handphone bisa, ada produk Wacom ada dan sebagainya itu bisa, jadi pakai digital art. Nah sekarang itu lukis kaca, jadi aku sebenarnya konsentrasinya di lukis kaca. Di lukis kaca itu kita melukis di atas kaca dengan kuas gitu, dengan cat juga gitu. Jadi nanti juga ada workshopnya, jadi diperkenalkan bahwa lukis kaca itu nggak sesusah itu kok, nggak serumit itu, bahwa kita bisa melukis kaca dengan bahagia gitu sih. Dan nanti ada rangkaian acara lagi yang bisa ditunggu akan kehadirannya. Tadi saya lihat itu ada komunitas sepeda juga yang hadir. Betul. Nah, ini memang menggalang ini ya, kelompok pecinta lingkungan ya. Betul. Jadi kebetulan aku juga suka sepeda. Karena suka sepeda, jadi kenapa sepeda? Karena gas zero emisi gitu. Jadi kita berolahraga bagus, sehat buat badan kita, dan zero emisi buat bumi kita. Jadi kita bisa berolahraga, bisa mencintai lingkungan dengan cara tidak mengeluarkan gas emisi gitu loh. Jadi mereka datang dengan sukacita, dengan bahagia, dengan berpikir bahwa seni itu bisa menyelamatkan dunia, dan sepeda pun bisa seperti itu kayak gitu.
Sebenarnya di mata Mbak Tina ini apa ya, ke depan Indonesia yang sehat itu seperti apa ya? Kalau Yang sehat pasti diri kitanya sehat, lingkungan kita sehat, pikiran kita sehat, dan semua itu kita sehat, pasti kedepannya lebih baik lagi. Karena gimana ya, sehat itu dalam arti yang positif ya. Iya. Pokoknya segala yang harus positif itu bisa diupayakan, karena yang negatif itu bisa kita tinggalkan, itu sih. Semua cara bisa kita lakukan, yang penting tujuan kita adalah positif dan hal yang baik untuk diri kita dan lingkungan kita itu. ya, kalau antusiasme menurut Mbak Tina kalangan seniman terhadap masalah lingkungan selama ini gimana? Sejujurnya masih kurang, tapi dengan mungkin aku pionir itu untuk melakukan seniman itu bisa menyelamatkan bumi itu, mungkin aku, tapi belum tahu yang lain gitu. Tapi dari sini aku berharap dari titik ini semua akan bisa ikut, bahwa seniman itu bisa melindungi bumi, itu sih rencanaku, harapan aku sebenarnya. Ya, di samping di Jakarta ada rencana mungkin kampanye ke luar negeri atau di Rencana sih nanti kalau ini lancar akan ke Bali dulu. Setelah Bali nanti kota-kota lain kalau sponsornya mencukupi, nanti kita akan berbagai kota. Kalau misalnya ada sponsor luar negeri pun nanti kita akan jajaki. Kalau dari lukisan Mbak Tina yang paling maestro lah soal lingkungan tentang apa ya? Jadi aku ada gambar tentang lion tuh kan mereka di lingkungan hutan gitu kan, dia raja hutan gitu. Tapi dia ada panahnya tuh patah gitu. Jadi pemburuan singa itu banyak banget sekarang kan, sampai dia hampir punah lah kayak gitu. Jadi udah tanahnya gersang, pembunuhan singa juga makin marak. Jadi lingkungan kita udah nggak apa-apa, tapi terancam gitu. Jadi aku melukis itu untuk menggambarkan itu sih, kayak gitu. Oh, tertarik di dunia lukis kaca sejak kapan? 2013 pertama kali diperkenalkan sama papaku, jadi aku langsung ke Cirebon Gegesik langsung. Di situ aku mulai belajar. Setelah itu kok tertarik ya, terus sampai sekarang aku masih menggeluti lukis kaca. Tapi antusiasme masyarakat terhadap lukis kaca selama ini gimana? Dulu nol banget sih, maksudnya jarang banget, karena gimana ya, mereka lebih suka yang praktis, lebih suka yang gampang-gampang gitu. Jadi meninggalkan hal yang susah, padahal ini budaya Indonesia loh, itu kekayaan Indonesia yang harus kita jaga gitu. Makanya aku punya ambisi bahwa ini harus dikenalkan lagi kepada masyarakat, bahwa inilah warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan kayak gitu. Kalau apa tanya aja, kita di sini. Detailnya dulu ya. Misalkan pasti ini dulu dong yang cerita dulu ya. Nah gitu. Nah nanti backgroundnya misalkan mau pakai putih, itu pasti terakhir ya. Background. Jadi kalau mau ganti warna dihapus dulu kuasnya, baru ganti warna ya, biar nggak kecampur. Oke. Gampang bunga kali di sini, kuning sama kan suruh bikin biru kan? pemandangan. Tadi Kan kalau bikin pemandangan Background itu terakhir, paham ya? Misalkan kayak lampu ini gitu. Lampu ini kan ada cahayanya tuh, nah cahayanya di luar. Setelah itu misalkan setelah layer kedua itu ada di tengahnya ada itu gitu. Baru cat itu, setelah itu backgroundnya terakhirnya kayak lingkarannya kan. Jadi ini teorinya adalah detail dulu baru background.